Selamat siang, kami dari kelompok 17 dengan saya, Jauza, Naya, Olivia, dan Rasa akan memaparkan hasil analisis kami yang bertajuk Tekanan Geopolitik Eropa, Hubungan Cina, Rusia, dan Ekspansi NATO dalam konteks konflik Rusia-Ukraina. Kawasan geopolitik strategis. Ukraina memiliki letak geografis strategis karena merupakan negara pesisir di Laut Hitam dan berbatasan langsung dengan Rusia dan beberapa negara anggota Uni Eropa. Posisi Ukraina merupakan wilayah jantung antara timur dan barat, sehingga Uni Eropa dan Rusia melihat Ukraina sebagai buffer zone antara NATO dan Federasi Rusia yang posisinya layak untuk diperebutkan secara geopolitik. Ukraina dahulu merupakan negara yang penting bagi Uni Soviet, sehingga kemerdekaannya telah mengurangi dominasi Uni Soviet. Selanjutnya, selain itu, Ukraina merupakan negara transit untuk minyak dan gas Rusia. Sebelum selesai jaringan pipa Nord Stream, sekitar 80% gas Rusia ditujukan untuk Eropa diangkut melalui wilayah Ukraina. Jalur pipa yang telah dibangun di Ukraina merupakan perpanjangan pengaruh Rusia agar Uni Eropa segan untuk mencampuri setiap kebijakan luar negeri Rusia, akibat masih memiliki ketergantungan energi dengan Rusia. Tentu akan menjadi persoalan besar bagi Rusia ketika Ukraina benar-benar bergabung dengan NATO ataupun Uni Eropa karena akan kehilangan pengaruhnya pada jalur pipa paling strategis ke Uni Eropa. Berikutnya, ekspansi NATO ke Eropa Timur. Pada tahun 1999, Polandia, Hongaria, dan Republik Ceko secara resmi diundang untuk bergabung dengan NATO. Lebih jauh lagi, Rusia juga merasa ditantang oleh Amerika Serikat dengan perluasan NATO kedua yang bahkan lebih besar pada tahun 2004. Kali ini Bulgaria, Romania, Slovakia, Slovenia, dan 3 negara Baltik yaitu Estonia, Latvia, dan Lituania. Mereka bergabung dengan NATO dan Uni Eropa. Dimasukkannya negara-negara Baltik khususnya sensitif sekali terhadap kekhawatiran Rusia karena mereka telah menjadi bagian dari Uni Soviet. Nah, atas dasar alasan geopolitik pula dan geoekonomi, Georgia dan khususnya Ukraina merupakan batas toleransi bagi Rusia. Dalam pertemuan puncaknya pada tahun 2008, NATO memutuskan untuk mengundang Kroasia dan Albania untuk menjadi anggotanya dan membuka pintu keanggotaan bagi Georgia dan Ukraina. Akhirnya, reaksi Rusia muncul dalam bentuk konflik di Georgia pada tahun 2008 dan puncaknya adalah krisis Crimea pada tahun 2014. Selanjutnya, Cina dan Rusia. Setelah usai Perang Dingin, Cina dan Rusia sama-sama menghadapi tekanan dari Amerika Serikat. Hal tersebut menyebabkan hubungan Cina dan Rusia semakin erat. Dalam menghadapi sanksi ekonomi dari Barat, Cina menjadi negara yang banyak memberikan bantuan ekonomi dan investasi kepada Rusia. Adapun proyek Belt Road Initiative dari Cina untuk membangun jaringan pelabuhan, jalur kereta, dan infrastruktur logistik yang tersebar di negara-negara Balkan, Eropa Tengah, hingga sekitar Laut Hitam. Kawasan ini secara strategis dan geografis berada di jantung persaingan pengaruh Rusia, Eropa, dan NATO. Disinilah BRI menjadi alat geopolitik. Kehadiran ekonomi Cina yang semakin kuat dapat menekan posisi tawar Uni Eropa. Untuk memahami lebih konteks pembahasan, saya akan memaparkan sedikit tentang kronologi konflik Rusia-Ukraina dan juga status quo konflik saat ini. Seperti yang kita ketahui, konflik Rusia-Ukraina bermula pada 2014 setelah revolusi martabat di Ukraina yang memicu aneksasi Crimea oleh Rusia dan pemberontakan separatis di wilayah Donbas, Ukraina Timur. Nah, Rusia secara resmi mencaplok Crimea pada Maret 2014 dan sejak itu meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut. Sementara sebagian wilayah Donbas dikuasai oleh kelompok separatis yang didukung oleh Rusia. Nah, ketegangan konflik ini itu sebenarnya berakar dari sejarah panjang hubungan kedua negara, termasuk masa Ukraina sebagai bagian dari Uni Soviet hingga kemerdekaannya pada 1991. Serta pergeseran politik Ukraina yang semakin condong ke barat dan keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO dianggap ancaman oleh Rusia. Sehingga Presiden Rusia, Vladimir Putin, menjustifikasi invasi dengan alasan melindungi etnis Rusia dan menuduh pemerintah Ukraina neo-Nazi. Seperti yang kita ketahui, sejumlah negara eks-Pakta Warsawa dan bekas Soviet Union bergabung dengan NATO. Hal ini dipandang sebagai ancaman strategis oleh Rusia.
karena mempersempit buffer zone terhadap blok barat. Ukraina sehingga menjadi pusat target Moskow karena signifikansi geografis dan historisnya, serta dianggap sebagai bagian vital dari pengaruh Rusia di Eropa Timur. Aspirasi Ukraina untuk masuk NATO dipersepsikan sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional Rusia, mendorong Moskow membatasi integrasi Ukraina dengan NATO dan EU. Hingga kelompok kami percaya bahwa dinamika hubungan Cina, Rusia, dan strategi NATO terhadap konflik Rusia-Ukraina akan mempengaruhi tekanan geopolitik Eropa. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa konflik benar-benar dimulai pada tahun 2014 dan dalam waktu 2015 dan 2021, NATO mulai meningkatkan latihan militer di Eropa Timur dan Cina saat ini masih dalam posisi netral secara formal, namun menjalin hubungan strategis yang lebih erat dengan Rusia. Dan pada jangka waktu 2022 dan 2023, NATO mengaktifasi Response Force, yaitu dukungan militer dan ekonomi besar-besaran terhadap Ukraina karena Rusia meluncurkan invasi penuh terhadap Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022. Dan pada tahun 2023, Finlandia dan Swedia bergabung pada NATO. Ekspansi ini meningkatkan tekanan strategis terhadap Rusia di kawasan utara. Dan bisa dilihat dari jangka waktu 2024 dan Mei 2025, Cina semakin memperlihatkan dukungannya terhadap Rusia secara konkret. Dan pada akhirnya NATO menyuarakan kekhawatiran atas peran Cina dalam mendukung Rusia. Dan hal tersebut dinyatakan secara resmi dalam dokumen yang dikeluarkan oleh NATO, di mana dokumen tersebut menyatakan pernyataan bersama 30 negara anggota yang menyoroti keterlibatan Cina dalam mendukung agresi Rusia. Aliansi Rusia dan Cina. Pada tanggal 9 Mei 2025 lalu, Presiden Xi Jinping dan Putin mengadakan pertemuan memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua. Cina sendiri telah lama bersimpati dengan argumen Rusia bahwa perluasan NATO di Eropa merupakan tantangan bagi keamanan Rusia. Cina dan Rusia pada pertemuan itu menandatangani pernyataan yang mengutuk ekspansi NATO, meskipun tidak menyebutkan NATO secara langsung. Pertemuan ini menunjukkan penguatan aliansi antara Rusia dan Cina di tengah ketegangan global, serta penolakan terhadap kebijakan AS dan NATO. Aliansi NATO dan Ukraina. Sejak jatuhnya Uni Soviet, Ukraina telah menjadi medan tarik ulur pengaruh antara Barat dan Rusia. Langkah Ukraina untuk mendekatkan diri kepada NATO dipandang sebagai upaya untuk memperoleh jaminan keamanan dari Barat dan mengurangi pengaruh Rusia di kawasan. NATO menekankan pentingnya kerjasama dengan mitra internasional untuk menghadapi tantangan keamanan global. Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte bertemu dengan Perdana Menteri Islandia Kristoffer Frostadóttir di Brussels pada hari Rabu 28 Mei 2025 untuk membahas kontribusi Islandia terhadap aliansi, dukungan terhadap Ukraina, dan persiapan untuk KTT NATO di Den Haag. Hal ini menunjukkan bahwa NATO itu mendukung Ukraina pada konflik Rusia-Ukraina. Reaksi Uni Eropa terhadap dinamika Rusia, Cina, dan NATO akibat tekanan geopolitik Eropa. Keadaan Uni Eropa saat ini sedang berada di ambang kebingungan, karena Uni Eropa masih bergantung pada energi Rusia, pasar Tiongkok, dan perlindungan dari militer AS. Adapun terdapat usaha yang telah dilakukan untuk menyelesaikan dinamika antara Cina, Rusia, dan NATO. Salah satunya adalah Amerika Serikat mengusulkan penghidupan kembali NATO-Russia Council. NRC merupakan dewan yang didirikan pada tahun 2002 sebagai bentuk kemitraan yang menangani berbagai masalah keamanan yang menjadi kepentingan bersama. Namun, NRC belum pernah bertemu kembali pasca serangan Rusia ke Ukraina pada tahun 2002. Sekretaris Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa Amerika terbuka untuk bersikap konstruktif dan membantu dengan cara apapun untuk menyelesaikan konflik ini. Kemudian ditambahkan dengan penawaran untuk penghidupan kembali perundingan keamanan di bawah NRC. Dilansir dari jurnal Why NATO Council Has Failed After 20 Years of Existence karya Raluca Iulia Julian, berikut adalah tahapan perkembangan NATO-Russia Council. Pada tahun 2002, merupakan awal pembentukan NRC. Kerjasama meliputi kerjasama dalam menghadapi terorisme dan narkotika, manajemen krisis, kontrol senjata, dan pertahanan misil. Pada tahun 2008 hingga 2010, Rusia mengintervensi Georgia yang menyebabkan Georgia tidak bisa bergabung dalam keanggotaan NATO. Namun, pada tahun 2010 hingga 2014, terjadilah era yang disebut New Stage of Cooperation Towards a True Strategic Partnership. Mereka mulai berkolaborasi lagi dalam isu keamanan bersama, mendukung armada helikopter tentara Afghanistan, dan memerangi terorisme, narkoba, dan pembajakan. Namun,
menghadapi kegagalan yang menyebabkan NRC berakhir. Pada tahun 2014, Rusia melanggar NRC Founding Act dengan menganeksasi Crimea, sehingga menyebabkan NRC ditangguhkan di tahun tersebut. Kemudian di tahun 2022, Rusia meluncurkan serangan besar-besaran ke Ukraina, dan pertemuan terakhir NRC di awal tahun tidak menghasilkan apapun. Alasan utama gagalnya NATO-Russia Council merupakan gabungan antara dua masalah besar, yaitu tidak ditemukannya common ground serta ketidakselarasan kepentingan bersama. Hambatan dan keuntungan dihidupkannya kembali NATO-Russia Council, hambatannya adalah perbedaan kepentingan dan tidak adanya common ground, kurangnya kepercayaan antar kedua belah pihak, potensi terjadinya konflik yang lebih besar karena melibatkan negara-negara adidaya. Sedang keuntungannya merupakan peluang untuk meredakan konflik, wadah diplomasi dan negosiasi antar struktur, menjaga stabilitas kawasan, membuka kemungkinan untuk bekerja sama di berbagai bidang, serta jika terlaksana dengan baik, NATO-Rusia dapat membawa pengaruh besar bagi dunia. Sedangkan untuk kerjasama dengan Cina, dilansir dari jurnal NATO and Russia Relations, meskipun Amerika menganggap Cina sebagai pesaing, anggota NATO yang berada di Eropa memandang kerjasama investasi dengan Cina sebagai peluang untuk pertumbuhan ekonomi. Perbedaan sikap antara anggota NATO dan Cina menyebabkan kerjasama dengan Cina menjadi tantangan tersendiri bagi NATO. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa ekspansi NATO, reaksi Rusia, serta keterlibatan Cina memperumit dinamika geopolitik kawasan Eropa. Nah, konflik ini mencerminkan perebutan pengaruh antara Barat dan Timur dengan Ukraina berada di pusat tarik-menarik kekuatan. Aliansi strategis Rusia-Cina serta respon NATO dan Uni Eropa menjadi bukti bahwa konflik ini berdampak luas bukan hanya bagi Ukraina, tetapi juga bagi stabilitas Eropa dan tatanan global secara keseluruhan. Nah, diperlukan komitmen besar dari seluruh anggota NATO, Rusia dan Cina hingga Ukraina jika ingin segera meredakan ketegangan dan memastikan stabilitas geopolitik Eropa.